Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Salam Kak Erni, salam Kak Doli. Shalom Kak Yen, salam Kak Doli. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online GKIN Revival. Adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kak Yen mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian KASIH, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Seperti kasih Yesus. Ya adik-adik, mari duduk dengan tenang, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dalam sekolah minggu online GKIN Revival. Mari Tuhan menolong kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Mari Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, mari kita tetap berdiri ya. Kita mengangkat sebuah pujian sukacita, yaitu berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa
Ya adik-adik, bersyukur kita bisa bersuka cita kembali bersama dalam ibadah sekolah minggu walaupun masih online ya kakak-kakak. Betul sekali. Ya, mari kita bersuka cita lagi. Adik-adik semua masih semangat? Kakak-kakak di sini juga masih semangat. Masih dong. Kita mengangkat sebuah pujian, cuip cuip pam pam pam. Ikuti gerakannya ya adik-adik. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip cuip pam pam pam. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Ya ya ya. Baik adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa bagi orang tua kita, bagi kakak-kakak, bagi adik, dan juga semua teman-teman kita. Duduk dengan tenang, kita mau berdoa. Sebelumnya itu, mari kita sama-sama memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sebab Ia baik. Berdoa kepada Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sebab Ia baik. Berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini bagi kami semua dan juga bagi semua adik-adik yang menyaksikan ibadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami datang, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan boleh menyertai Bapak Presiden dan semua para menteri bersama kabinet-kabinet yang ada ya Tuhan. Kami bersyukur karena di masa pandemi kami bisa melewati dengan baik dan kami bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap berdoa Tuhan menolong bangsa dan negara kami, biar di masa COVID yang masih belum berlalu ini ya Tuhan, Tuhan tetap memberkati kami, menyertai kami, sehingga kami tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Berkati semua adik-adik, biarlah diberi kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan Tuhan mau menolong, memberkati orang tua daripada adik-adik semua. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, dalam pekerjaan mereka pun juga Tuhan berkati. Biarlah mereka boleh menolong semua adik-adik dengan baik, bahkan mengatur semua apapun yang menjadi keperluan dari adik-adik, dan Tuhan sendiri dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik semua dalam masa persekolahan, biarlah adik-adik boleh belajar dengan baik dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak guru sekolah minggu juga Tuhan, yang setia mengajar sekolah minggu, Tuhan tetap memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan mau menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan Tuhan ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, saatnya kita ingin dengar cerita firman Tuhan. Semua adik-adik duduk tenang. Kita sebelum mendengar cerita berdoa dahulu kepada Tuhan. Tapi sebelumnya itu sekali lagi kita nyanyikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Semua duduk dengan tenang. Kita memuji Tuhan. Kita siap untuk mendengar cerita firman Tuhan. Cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Salam adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Erni. Hari ini kita akan sekali lagi mendengar cerita firman Tuhan. Semua adik-adik duduk tenang, kita akan berdoa sebelum kita mendengar cerita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan berkati hamba yang akan menyampaikan cerita, Tuhan beri hikmat, Tuhan berikan kata-kata yang baik, penyampaian yang baik, sehingga adik-adik semua bisa menerimanya dengan baik. Tuhan berkati adik-adik semua bisa memahami, bisa mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita hari ini akan mendengar cerita tentang Roh Kudus adalah temanku. Roh Kudus temanku. Adik-adik yang terkasih, jadi setelah Tuhan Yesus 10 hari naik
ke surga, terangkat ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita, bagi setiap adik-adik yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bagi kita yang percaya Tuhan Yesus, kita punya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu menjadi penolong, menjadi penghibur, dan juga menjadi teman bagi kita. Nah, Roh Kudus ini adalah Allah. Jadi Roh Kudus yang adalah Allah ini, ia menjadi teman bagi kita. Menjadi teman bukan hanya bagi Kak Erni saja, tetapi juga bagi adik-adik yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Nah, Roh Kudus ini menjadi teman di dalam hal apa? Yang pertama, Roh Kudus menjadi teman doa kita. Apa sih yang Roh Kudus lakukan ketika ia menjadi teman doa bagi adik-adik? Adik-adik bisa membacanya di dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi di dalam kelemahan kita, di dalam kesusahan kita, di dalam sakit penyakit kita, mungkin kita sudah tidak tahu lagi harus berkata apa kepada Tuhan, dan kita sudah putus asa, tetapi ada Roh Kudus yang begitu luar biasa, Roh Kudus yang menjadi teman doa kita itu menyampaikan kepada Allah Bapa. Nah, Roh Kudus membantu dan menolong kita. Roh Kudus adalah teman doa kita, karena ia menyampaikan keluhan-keluhan kita yang tidak dapat kita sampaikan kepada Allah Bapa. Nah, itu Roh Kudus menjadi teman doa kita. Yang berikut lagi, Roh Kudus itu menjadi teman bersaksi. Roh Kudus menjadi teman bersaksi. Adik-adik bisa buka di dalam Matius, Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, kalau ada Roh Kudus di dalam diri adik-adik, Roh Kudus berdiam di dalam diri adik-adik, ketika adik-adik mau bersaksi tentang Tuhan Yesus, bersaksi tentang Tuhan Allah, bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus, maka Roh Kuduslah yang akan membantu adik-adik, yang akan menolong adik-adik untuk mempunyai keberanian bersaksi tentang Tuhan Yesus, berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman. Karena apa? Karena Roh Kudus berdiam di dalam diri adik-adik. Nah, Roh Kudus adalah temanku, teman berdoa, teman bersaksi. Yang berikut lagi, Roh Kudus itu adalah teman yang mengingatkan. Adik-adik semua bisa buka di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, ketika apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus, apa yang sudah disuruh oleh Tuhan Yesus, itu Roh Kudus yang menjadi teman kita, penghibur kita, penolong kita itu mengingatkan kita. Jadi kita punya teman, ini teman yang luar biasa. Karena apa? Karena dia bukan hanya penghibur, penolong, tapi dia tuh Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita, kehidupan Kak Erni dan juga kehidupan adik-adik semua. Nah, Roh Kudus menjadi teman doa, menjadi teman bersaksi, menjadi teman yang mengingatkan, dan juga yang keempat, Roh Kudus itu teman yang
penuh kuasa. Adik-adik semua bisa buka di dalam 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi, Roh Kudus yang ada di dalam diri adik-adik yang percaya itu adalah roh yang lebih besar, yang penuh kuasa daripada roh-roh lain yang ada di dalam dunia ini. Karena apa? Karena Roh Kudus itu juga adalah Allah yang berdiam di dalam hati orang-orang percaya, yang berdiam di dalam hati adik-adik semua yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, kita bersukacita, bersyukur karena kita punya teman yang begitu luar biasa, yang menolong kita di dalam doa, yang menolong kita di dalam bersaksi, dan juga mengingatkan kita, dan yang penuh kuasa di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan adik-adik semua, di dalam kehidupan Kak Erni juga. Jadi bersyukurlah punya teman seperti Roh Kudus. Bagaimana kita bisa punya teman seperti Roh Kudus? Kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus berdiam di dalam hati adik-adik semua, menjadi teman kita setiap hari. Terima kasih adik-adik yang sudah setia mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah semua adik-adik boleh diberkati, mengerti, memahami. Roh Kudus menolong, biarlah semua adik-adik bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Alfa. Hari ini kita akan menghafal ayat firman Tuhan yang telah diberikan oleh Kak Guru Sekolah Minggu di minggu lalu. Nah, adik-adik masih ingat? Kalau adik-adik masih ingat dan sudah menghafalnya, mari kita hafal bersama-sama. Matius 22 ayatnya yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana? Bisa menghafalnya? Wah, mantap adik-adik, pintar. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat firman Tuhan yang akan kita hafal di minggu yang depan. Adik-adik siap? Kalau sudah siap, buka Alkitabnya masing-masing. Dan kita akan membaca di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-25. Galatia 5 ayatnya yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Satu kali lagi, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Selamat menghafal adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Adik-adik terkasih, kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah menghafal ayat firman Tuhan bersama-sama, dan kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Tapi ingat, memuji Tuhan tidak pernah kenal waktu. Karena itu jangan bersedih hati walaupun kita berpisah. Tetapi di dalam Tuhan kita tetap satu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Doli mengajak semua untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita mengangkat pujian ini. I love you Jesus.
kita berdoa. Bapa yang penuh dengan belas kasihan, kami bersyukur berterima kasih karena Engkau berkenan memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan sampai dengan selesainya. Kiranya Tuhan Engkau dipermuliakan dalam setiap puji-pujian kami dan firman Tuhan yang kami dengarkan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah berkat-Mu Tuhan menyertai kami sepanjang 1 minggu ke depan dalam seluruh aktivitas dan kehidupan kami. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ibadat kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.